Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Jumpa lagi sahabat Fatayat dimanapun Anda berada bersama kami Fordaf Forum Daiyah Fatayat NU Ngetos Kabupaten Nganjuk. Pada kali ini kita berjumpa lagi dengan Ramadan di tahun 2026. Alhamdulillah kali kedua tahun ini Fordaf Fatayat NU Ngetos bisa membuat channel YouTube yang berisi tentang kultum kajian kitab kuning yang kita ambil dari kitab Fathul Qorib. Semoga kajian kitab ini bisa memberi manfaat bagi kita semua, khususnya untuk sahabat Fatayat dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan ihsan, sehingga kita masih bertemu di bulan Ramadan ini, dan tentunya bisa melaksanakan serangkaian ibadah di bulan Ramadan dengan penuh khidmat, khusyuk, dan tentunya menambah keimanan kita. Semoga kita dipertemukan dengan Ramadan tahun depan. Dan jangan lupa sahabat Fatayat untuk like dan subscribe channelnya PAC Fatayat Ngetos. Kali ini kita akan membahas pasal tentang matsruku minas sholah, sesuatu yang kita tinggalkan di dalam sholat. Kita tinggalkan maksudnya ini apa? Sesuatu yang tidak kita laksanakan. Karena sholat itu kan ibadah, serangkaian ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Tentunya di dalamnya ada rukun, ada sunnah, dan ada hal-hal lain. Misalnya sunnah abad dan sunnah hayat. Di sini Kak, bagaimana hukumnya kalau kita tinggalkan? Nah, meninggalkan di sini karena lupa, bukan karena kesengajaan. Kalau kita sengaja meninggalkan, otomatis sholat kita tidak sah. Mulai, bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun ay hada faslun utawi iki iku fasal suci. Wal matsruku utawi perkara kang den tinggalake minas sholati saking sholat. Iku salah satu asya'a telu pira-pira perkara. Fardun siji rupane fardu, wa sunnatun lan sunnah, wa hayatun lan sunnah hayat. Jadi sesuatu yang kita tinggalkan di dalam sholat itu ada tiga. Yang pertama adalah fardun. Fardun di sini adalah rukun. Kemudian wa sunnatun, ini adalah sunnah abad. Wa hayatun lan sunnah hayat. Maksudnya seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita meninggalkan rukun sholat? Maka kita lihat dulu konteksnya. Fal fardu mongko utawi fardu. Iku layanubu. Ora iso ganti anhu saking fardu. Opo sujudus sahwi sujud sahwi. Bal indakaro balik lamun iling sopo musolli. Hu ing fardu. Wa zamanu utawi halih mangsane iku koribun parek ata mangko nekani sapa musolli bihi kelawan fardu wa bana lan rosaken sapa musolli alaihi ing atase fardu wa sajada lan sujud sapa musolli lisahwi krana lali. Kalau yang kita tinggalkan adalah rukun, kalau tidak ingat maka tidak ada hukumnya. Kita kok sholat selesai, kemudian kita duduk dulu. Ternyata rukunnya tertinggal, maka tidak ada hukumnya. Ya sudah, kita sudah melaksanakan sholat. Karena lupa itu tidak ada hukumnya. Tetapi kalau rukun itu kita tinggalkan dan kita ingat di tengah sholat, di tengah-tengah sholat, maka atabihi wabana alaih. Maka kita harus menambah sesuatu yang kurang itu nekani. Wabana dan kemudian melanjutkan sholat kita. Ketika kita meninggalkan
rukun itu ketika kita ingat di dalam sholat dan waktunya belum akan masih dekat, maka kita wajib melaksanakan rukun itu. Kemudian kita melanjutkan sholatnya. Misalnya seperti ini, kita lupa mau ruku, ya kan? Misalnya kita ruku, kemudian kan kita rukun i'tidal itu ada. Kita belum i'tidal, tiba-tiba kita mau sujud. Nah, ketika kita mau sujud, baru kita ingat bahwa kita belum ruku, maka kita belum i'tidal maksudnya, maka kita bisa melaksanakan i'tidal kemudian lanjut sujud. Seperti itu ya. Dengan catatan waktunya dekat dan kita melaksanakannya, itu kita belum melaksanakan rukun selanjutnya, masih akan. Itu maka kita wajib melaksanakan rukun yang kita tinggalkan, kemudian kita melanjutkan sholat lagi. Kemudian wasunnatu, kemudian kita sujud untuk sujud sahwi, tetap kita melaksanakan sujud sahwi, tapi sujud sahwi di sini bukan pengganti rukun yang kita tinggalkan, tetapi itu sujudnya karena lupa. Atau begini, kita ingat kita belum i'tidal, tapi sholat kita sudah mau selesai, kan tidak mungkin kita tiba-tiba berdiri untuk i'tidal. Nah, maka itu kita sujud untuk sujud lisahwi, karena kita ingatnya setelah kita melaksanakan rukun selanjutnya yang itu, seperti itu. Jadi ada dua opsi, kita ingat dan waktunya belum dekat, maka kita bisa melaksanakan yang kita tinggalkan. Tapi kita ingat sedangkan waktunya sudah di sela-sela rukun-rukun yang sudah kita laksanakan, sudah diselani beberapa rukun, maka kita tetap melaksanakan sujud sahwi. Tapi ingat, sujud sahwi di sini bukan pengganti rukun yang kita tinggalkan, tapi karena lupa. Lalu hukum sholatnya gimana? Tetap sah, karena sesuatu yang kita tinggalkan karena lupa, itu hukumnya nggak apa-apa, selama itu tidak ada unsur kesengajaan. Kemudian yang kedua, wasunnatu utawi sunnah iku layak udu, ora kena baleni ilaiha maring sunnah ba'da talabusi ing dalam sakwise nglakoni bil fardi kelawan fardu. Lakinnahu tetapine sapa musolli iku yasjudu, sujud sapa musolli lisawi krana lali anha saking sunnah. Lalu bagaimana kalau kita meninggalkan sunnah? Sunnah yang kita tinggalkan itu tidak perlu dibaleni, tidak perlu diulang lagi. Karena apa? Ba'da talabusi bil fardi, setelah sunnah kemudian rukun, nah kita sudah melaksanakan rukun, maka kita tidak perlu mengulangi melaksanakan sunnah itu karena kita sudah melaksanakan rukun selanjutnya. Di sini apa? Kalau kita dengan sengaja melaksanakan rukun selanjutnya, kita jadi menambah gerakan yang itu di luar sholat. Tapi di sini kita menggantinya dengan sujud sahwi. Nah, sunnah di sini misalnya apa ya? Sunnah di sini adalah sunnah ab'ad, yaitu misalkan tahiyat awal, duduk pada saat tahiyat awal, doa kunut, berdoa kunut pada akhir sholat witir, berdiri untuk doa kunut, dan membaca sholawat buat Nabi di tahiyat awal. Itu apa? Hukumnya sunnah. Di sini paham ya bedanya. Kalau fardu tadi adalah rukun, kalau sunnah di sini adalah sunnah ab'ad yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang ketiga, wal hay'atu lan utawi sunnah hay'at iku layak udu ora kena baleni ilaiha maring hay'at ba'da tarkiha ing dalam sakwise ninggal hay'at wala yasjudu lan ora sujud sapa musolli lisawi krana lali anha maring hay'at. Di sini kalau Anda meninggalkan sunnah hay'at, maka tidak perlu sujud sahwi dan tidak perlu mengganti atau mengulang. Kenapa? Karena sunnah hay'at itu adalah bacaan-bacaan, misalkan bacaan sujud, misalkan bacaan ketika kita i'tidal, bacaan rukun, itu sunnah hay'at. Kalau kita tidak baca bagaimana? Kalau kita hanya mengurangi kefadalan sholat kita, misalnya.
Kemudian wa idza syakka lan tatkalane mamang fi adadima ing dalem wilangane salat ata maka nekani sapa musolli bi kelawan ma minar rakaati saking pira-pira rakaat bana lan nerusaken sapa musolli anal yakini ing atase kang yakin wa huwa utawi yakin iku al aqalu utawi kang luwih sethithik. Jadi ketika kita lupa di dalam sholat ini tadi bilangan jumlah rakaat sholat ini tadi sudah 2 apa 3, keraguan itu muncul, maka yang kita laksanakan adalah yang paling sedikit keyakinan kita. Kalau kita ingat antara 2 dan 3, maka berarti kita yakin bahwa kita baru melaksanakan 2 rakaat. Kalau kita 3 dan 4, yang paling sedikit 3. Kenapa? Karena itu untuk menjaga kita ketika sudah salam, kita kok ingat, maka tidak ada ruginya. Malah kita kelebihan. Tapi kalau kita yakin di bilangan yang paling besar, maka ketika kita ingat, loh ternyata tadi baru 2, saya kok yakinnya 3, maka rukun kita, rakaat kita akan berkurang. Sesuai dengan tatanan jumlah rakaat itu. Wa sajada lan sujud sapa musolli lisawi krana lali, tetap ketika ada keraguan itu ketika di dalam sholat maka kita tetap sujud sahwi. Wa sujudu lan sujud wa sujudu sahwi utawi sujud sahwi iku sunnatun sunat wa mahalluhu utawi panggonane sujud sahwi qabla salami ing dalem sadurunge salam. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, sudah selesai semua rukun, kemudian mau salam, nah disitulah tempat sujud sahwi itu dilaksanakan. Kita sujud, kemudian duduk lagi, kita sujud lagi, baru kemudian salam. Hukumnya sunnah. Kalau kita tidak melaksanakan bagaimana? Ya tidak apa-apa. Tapi kalau kita memang ragu dan kita ingat bahwa kita meninggalkan sunnah, atau meninggalkan hayat, maka yang lebih baik adalah melaksanakan sujud sahwi sebagai ganti, ya, sebagai ganti. Itulah sahabat Fatayat pasal kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya di sini kami dari Forda mohon maaf apabila ada salah kata atau keterangan, apabila ada koreksian bisa tulis di kolom komentar, nanti akan kita koreksi di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.